Hai, selamat datang di channel Balik Teknik. Di minggu ini saya akan kembali mereview sebuah produk, dan produk kali ini yaitu kembali lagi yaitu power tool. Dan power tool yang akan saya review yaitu nih, bor cordless atau bor baterai merek Xenon. Mau tahu seperti apa produknya? Tetap simak di channel Balik Teknik ya. Ini power tool yang akan saya review yaitu bor cordless merek Xenon. Sekilas kalau dari segi tampilan, dari segi boxnya ini seperti kayak koper, seperti kayak koper ya, terdengar sangat simple, kelihatan sangat simple. Jadi tidak terlalu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukurannya juga tidak dari segi tampilannya, dari boxnya ini sangat bagus sekali. Kemudian dari segi dalamnya, seperti ini ya. Nah, ini dia bor baterai merek Xenon atau bor cordless merek Xenon dengan bodi dominan berwarna oranye, dan dari segi bentuknya, motif-motifnya sangat bagus sekali. Motif-motif garisnya ini sangat bagus sekali. Dari segi penggunaannya, sebenarnya kalau dari bor baterai merek Xenon ini sebenarnya memang digunakan umumnya untuk membuka baut atau mengencangkan baut. Nah, cuma seiring perkembangannya zaman, biasanya untuk bor jenis ini biasanya tidak hanya untuk mengencangkan dan melonggarkan baut, tapi juga bisa untuk mengebor. Jadi untuk mengebornya ini bermacam-macam, bisa untuk besi, kayu, dan umumnya bisa digunakan untuk beton. Tetapi dari segi bor baterai atau bor cordless ini biasanya tergantung dari segi tenaganya. Biasanya untuk kategori untuk mesin bor baterai yang simple ini kebanyakan biasanya digunakan untuk mengebor besi, kemudian kayu, dan kemudian untuk mengencangkan baut. Biasanya untuk pemasangan baut galvalum atau aluminium biasanya menggunakan ini. Jadi kelihatan simpel, jadi tidak perlu menggunakan kabel. Dan kebanyakan biasanya untuk mengebor, umumnya biasanya orang-orang menggunakan bor listrik, tapi ini kedengaran sangat simpel, kecil memangan, tetapi sangat sangat bagus sekali lah. Jadi nyaman dari segi pegangannya, kemudian mudah dibawa kemana-mana seperti itu. Kemudian dari segi fiturnya, ini ada tombol switchnya ya. Dari segi ini ada tombol switchnya. Kemudian di sini ada tombol bolak-balik atau reversible, jadi bisa putarannya bisa dua arah, yaitu bisa arah kiri atau ke kanan. Kemudian ini ada tombol speed. Nah, ada dua kecepatan, yaitu speed 1 dan speed 2. Jadi bisa lambat dan bisa cepat. Kemudian di sini ada ukuran torsi. Nah, ukuran torsi di sini dimasukkan di sini yaitu momen putar atau gaya yang dihasilkan mesin. Jadi kalau misalkan tergantung dari ketebalan yang akan dibor ya, ketebalan bahan yang akan dibor. Kalau misalkan bahan-bahan besi atau kayunya tebal, jadi kita perlu torsi yang agak besar meskipun dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat. Kalau misalkan bahan-bahannya
kayu atau besinya tebal, ya saya sarankan menggunakan torsi yang besar. Nah ini bisa diatur. Nah, kemudian dari segi untuk pemasangan motherboardnya ya tidak terlalu sulit, cukup diputar menggunakan tangan. Nih, jadi kalau misalkan mau memasangkan motherboard atau memasangkan mata obeng, bisa diputar atau bisa dibuka menggunakan tangan, jadi tidak perlu menggunakan kunci bor. Nah, seperti itu. Kemudian pelengkapannya apa aja ya? Dari segi pelengkapan sebenarnya dari segi tiap-tiap merek berbeda-beda. Kebanyakan biasanya dari segi mesin bor baterai ini biasanya dilengkapi dengan baterai. Nah, untuk merek Xenon ini baterai ini dilengkapi dengan cas, kabel charger, kemudian ini juga ada buku petunjuknya. Jadi di sini ada petunjuk cara menggunakan baterai. Nah, di sini ada disertakan cara-caranya, bagaimana cara penggunaannya, terus kegunaan fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya dijelaskan di sini secara lengkap. Kemudian yang lainnya itu bor baterai. Nah, kebetulan dari mesin bor baterai bor merek Xenon ini baterai yang disediakan hanya dibawakan satu. Sebenarnya dari segi tipe ada bermacam-macam sih untuk bor baterai merek Xenon ini. Jadi ada tipe-tipenya bermacam-macam, dan kalau misalkan dari segi pelengkapannya ya juga bermacam-macam. Biasanya dibawakan dua baterai, jadi satu buat cadangan. Jadi misalkan sewaktu misalkan habis, bisa ditukar dengan baterai baterai yang masih penuh pengisian baterainya. Jadi tidak perlu mengecas dulu. Jadi tidak perlu mengecas, jadi bisa diganti, jadi bisa di switch. Kemudian dari segi pengecasannya dari sini, tombolnya di sini. Jadi colokan di sini. Ini kabel chargernya. Nah, jadi dicas. Untuk pengecasannya biasanya tergantung kebutuhan ya. Biasanya kalau misalnya kebutuhan untuk pemakaiannya untuk setiap hari, biasanya saya sarankan untuk pengecasannya maksimal 1 jam. Jangan terlalu lama untuk mengecas baterai ini, karena baterai jenis ini biasanya tidak tahan lama kalau misalkan dibiarkan ngecas antara 2 jam sampai 5 jam. Jadi secukupnya saja kalau misalkan untuk mengecas baterai bor ini, ya maksimal 1 jam, tergantung kebutuhan dan tergantung pemakaian sih sebenarnya. Cuma harus diperhatikan dari segi baterai. Kemudian dari segi pengetesannya, oke, dari segi pengetesannya ini baterai saya pasang ya. Jadi arahnya harus benar-benar pas posisinya baterai. Oke, ini baterai sudah terpasang. Terus ini saya arahkan posisi switchnya, putaran bornya. Nah, ini ke posisi berada di posisi arah kanan ya. Nah, kalau misalkan saya switchnya saya pindah, nah ini kebalikannya. Kemudian dari segi kecepatannya ini berbeda sekali dari segi kecepatannya. Jadi semacam kayak ada hentakannya lebih keras kalau menggunakan kecepatan 2. Nah, sedikit ada
ada hentakannya sedikit agak kasar sedikit. Cuma ini bukan, justru ini bukan apa ya, misalnya bukan kasar atau gimana, cuma memang settingannya seperti itu supaya pada saat mengebor ini tidak terlalu berat. Nah, kemudian untuk dari segi torsinya nih bisa diatur ya, dari segi pengaturan torsinya ya tergantung, kembali lagi yang saya jelaskan tadi, yaitu tergantung dari bahan yang akan dibor. Jadi meskipun dengan kecepatan rendah sekalipun, kalau misalkan dengan torsi yang besar, nah untuk mengebor dengan bahan yang tebal ini masih bisa, meskipun dengan kecepatan yang rendah. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah disertai dengan lampu. Kelihatan jelas ya. Oke, kelihatan sangat jelas ya. Ya, jadi supaya lebih memudahkan pada saat mengebor atau memasang baut, seperti itu. Dan dari segi harganya ini, untuk kisaran dari bor cordless atau bor baterai merek Xenon ini sebenarnya bermacam-macam, bervariasi ya, tergantung tipenya. Jadi merek Xenon ini memiliki tipe yang bermacam-macam, cuma secara umumnya dari segi harga kisaran antara 300 sampai 500.000. Nah, kisaran harga ini biasanya tergantung dari tiap tipe dan dari segi tiap pelengkapannya. Ada kalau misalkan pelengkapannya lengkap, biasanya dari segi harganya kisaran mungkin 500 ke atas. Tetapi ada juga yang di bawah 500.000. Kemudian dari segi kualitas merek Xenon ini tidak kalah jauh dengan merek-merek yang di atasnya, cuma memang kembali lagi dari segi penggunaan ya, dari segi pemakaiannya. Asalkan dari segi pemakaiannya mengerti cara penggunaannya dan bagaimana cara pengoperasiannya, maka dari segi mesin power tool berbaterai merek Xenon atau merek-merek yang lain bisa tahan lama, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya dari mesin bor baterai atau bor cordless merek Xenon. Dari segi spesifikasinya, yaitu kemampuan untuk daya baterainya yaitu 12 volt. Kemudian untuk maksimal mata bornya yaitu maksimal 10 mili. Cuma untuk jenis bor ini tergantung penggunaan. Biasanya digunakan untuk mengebor besi atau kayu. Kalau beton sepertinya bisa, cuma saya tidak rekomendasi. Kalau misalkan ada teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang mau menambahkan info apakah bor ini bisa buat beton atau tembok, bisa ditulis di komen bawah ya. Jadi saya sangat menghargai komen kalian di channel Bali Teknik ini. Jadi ya sama-sama saling bertukar informasi. Oke, itu tadi penjelasan atau review seputar bor cordless atau bor baterai merek Xenon. Jadi jika ada pertanyaan atau tips-tips atau info tambahan, atau sekiranya dari penjelasan saya kurang lengkap atau misalkan kurang jelas, bisa tulis di komen bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe di channel Bali Teknik supaya saya lebih banyak menjelaskan atau mereview mesin-mesin power tool dan mesin-mesin alat teknik lainnya. Terima kasih, see you.